Tapi gimana waktu potong rambut? Pas potong rambut tuh aku beneran sampai teriak-teriak. Iya kayak kan kayak aku bener-bener kayak mas tar dulu soalnya iya bayangin dari segini terus habis itu aku baru tahu kalau potong pendek di paling belakangnya itu tuh segini. Menurut aku nggak bisa kayak gitu juga karena sebenarnya menikah tidak semudah itu ya. Kan menikah kan ibadah terpanjang dan lo menyatukan dua kepala. Jadi sebenarnya untuk menjadi solusi keluar dari rumah. Cuma mungkin kalau untuk zaman sekarang kayaknya aku lebih memilih untuk restu orang tua tuh pasti paling nomor satu sih buatku kalau untuk nikah ya. Karena mau apapun itu, apa yang mau aku capai, apa yang mau aku cita-citakan tuh pasti aku bilang ke orang tuaku kayak, Bu aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, ya ibu aku doain ya alhamdulillah jadi tercapai gitu. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi sama Ira kita sembiring di sini dalam acara Hype Talk. Kali ini aku seneng banget ditemenin sama ada dua aktor papan atas Indonesia yang akan menceritakan film terbaru mereka. Di sini ada para pemain film Sampai Nanti Hana. Di sini sudah ada Feby Rasanti, halo. Iya. Kamu cantik banget sih. Oh ya ampun, makasih ya. Dan ada Ibrahim Rishad di sini. Halo. Gimana? Maaf ya, aku lagi agak flu karena cuaca Indonesia saat ini sedang tidak ini gitu ya. Tapi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal satu film baru tentang ini apa? Film drama, keluarga, percintaan. Iya ya, ini drama romance sih. Drama romance Ya, ya, nggak drama salah kan? Karena film kamu Nggak. lagi banyak kan ini ya. Iya. Mungkin bisa diceritain dulu ya, ini filmnya sebenarnya tentang apa sih? Kalau aku lihat trailer kan kayak ada cinta segitiga di sini gitu ya. Terus ada keluarganya juga, tapi biar dari pemainnya sendiri dulu yang jelasin. Sebenarnya tema besarnya tentang kesempatan kedua sih. Kesempatan kedua. Iya, oke. tapi sebelum melihat kesempatan kedua sebenarnya ya ini perjalanan hidupnya Hana, Gani, dan ada Arya juga. Jadi ada 3 anak muda. Terus ya ada si Gani ini tuh suka banget sama Hana, suka banget sama Dan aku. ini yang diperankan oleh Biowan. Iya, cuma dia nggak pernah berani mengungkapkan, cuma bisa nulis di diarinya. Gani, laki-laki nulis diary, Gitu. Agak melankolis Gani ini bagus. memang. Jadi tapi Gani ini sama Hana tuh bersahabat. Oh, sahabatan ya ceritanya. Betul. Tapi akhirnya maksudnya mungkin Gani ada beberapa kesempatan Gani bisa menyatakan perasaan yang sama Hana tapi nggak pernah diambil sama Gani. Akhirnya Hana memutuskan kayak ya udah gue menjalani hidup gue dan akhirnya ketemu sama Arya. Ketemu sama Arya, akhirnya kita sampai nikah. Oh gitu. Kasian juga ya Gani. Bener. Tapi maksudnya di ending cerita maksudnya kita bisa ngelihat bahwa apakah akhirnya Gani bisa dapat kesempatan kedua atau enggak. Oh gitu, Mungkin coba biar lebih detail lagi kita kenalan dulu sama karakternya ya. Ada Betul. Hana, ada Arya. Gitu Arya. ya. Mungkin gimana? Kalau karakter si Hana di sini seperti apa sih? Kalau tadi mungkin sedikit dia punya sahabat gitu ya. Apa yang paling menonjol dari karakter kamu di sini? Hana tuh anaknya tomboy. Terus abis itu dia pinter, dia aktif di kampus, dia ya aktivis, terus dia tuh salah satu geng majalah gitu di kampus, geng mading gitu. Oh kamu jurnalis juga Jurnalis ceritanya. Terus dia lumayan keras kepala kalau mau sesuatu. Dan dia sebenarnya punya hubungan yang agak kurang harmonis sama keluarganya di rumah gitu. Dan ya dia dekat sama sahabatnya dia namanya Gani. Si Gani ini, Kalau Arya gimana Arya sosoknya nih di sini? Arya tuh menurutku
representatif cowok-cowok red flag lah Cowok-cowok pada red saat flag, itu. oke. Jadi dia suka melove bombing si Hana, terus manipulatif juga. Oke. Tapi di balik itu semua, Arya itu sosok yang sangat aktif di kampus, dia aktivis juga. Pokoknya kakak Senior. senior Iya. yang kece banget gitu deh. Betul, baik. pintar, cerdas, rajin ibadah gitu. Itu nambah sih. Iya benar. Terus dia itu bisa dibilang orang kaya pada zaman itulah. Oh, Jadi iya, old idaman money lah ya. gitu. Idaman, Iya. idaman. Udah senior Udah ya kan senior, aktivis. aktivis, Betul. pinter, cakep, di Sempurna lah pokoknya. dan dia tuh salah satu kunci di mana Hana itu bisa keluar dari zona dia di rumah yang toksik itu gitu loh. Jadi itu kunci pintu keluarnya Hana lah, si Arya ini tuh. Ya kenapa Hana mau keluar dari rumah memangnya ceritanya kalau di dalam ini? Iya karena memang yang tadi aku bilang dia punya hubungan yang nggak baik sama keluarganya. Oke. Iya. Mamanya somewhat tuh lumayan abusive mentally gitu. BTW mamanya ini yang diperankan oleh Tante Mary Belina ya. Iya Oke. gitu. Jadi kayak dari dua kakaknya dia yang kayak selalu dibanding-bandingin. Kebetulan kakaknya tuh yang cantik-cantik, yang gelis-gelis gitu kan. Oh, kamu yang dekil Iya, gitu ya. Iya, aku yang tomboy, yang nggak mandi gitu. Iya. Jadi mamanya tuh suka, ya maksudnya kadang aku nggak ngerti ya, tapi kadang kan orang tua mungkin secara niat baik, tapi outputnya kadang suka salah ke anak Iya gitu. benar. Oh itu iya banget gitu kan, semua orang tua banyak juga tuh kayak gitu. Iya, gitu. maksudnya tapi mungkin intensinya tetap intensi orang tua sayang Iya, sama sebenarnya anak ya, baik tapi gitu ya. iya tapi secara tidak langsung itu membuat Hana juga secara mental nggak seneng, nggak nyaman di rumah dan pengen secepatnya keluar dari rumah gitu loh. Oke. Jadi muncullah si Arya ini menjadi sosok penyelamat ceritanya menurut Hana. Iya. Betul. Tapi tadi kalau bicara soal toksik ya, Yes. menurut kalau apa panggilan kamu Ohim? Ya? Ohim, iya. Ohim. Aduh, Kalau aku bersin kan Ohim gitu. Oh gitu. Gitu. Kamu emang mau anti mainstream gitu ya nggak boleh kan biasa kalau Ibrahim kan Baim atau Aim gitu. Enggak, ini gara-gara zaman gue pas kelas 4 SD, ada guru SD yang membuat nama itu. Oh gitu, dari Iya, guru SD. dari guru Siapa SD. mungkin disapa? Disapa dulu guru SD-nya Halo masih. Pak Andi, apa kabar Pak? Ohim gitu. Nama saya sampai sekarang jadi Ohim loh Pak. Oke, tadi apa sih aku nanya apa? Toksik ya? Toxic. Lupa. Tapi kalau menurut Ohim sendiri, definisi cowok toksik tuh yang kayak gimana? Apakah memang yang langsung kayak si Arya ini atau memang ada, nanti aku tanya Feby juga ya. Kalau menurut Mungkin Arya itu sebagian kecil lah dari keseluruhan si cowok toksik gitu, dan ya dia verbally abuse juga sebenarnya, dia suka ngomong kasar kepada Hana gitu. Iya, kok kamu mau sih Hana sama Ya karena sempurna. Karena kan sempurna, baik. packaging luarnya Betul. oke banget. Terus apa lagi kalau Terus menurut kamu? abusive, verbally abuse, terus jadi juga apa ya namanya ya? Ini Arya atau sebagai Ohim nih? Sebagai Ohim dulu. Sebagai Ohim, oke. Ghosting salah satunya, Itu manipulatif. Oke. Ya itu toksik kan. Ya menurutku kalau misalkan ya cowok mau bener ya udah, kalau misalkan mau sama dia aja udah gitu, nggak usah tarik ulur, ghosting nggak jadi ujung-ujungnya. Atau nggak kalau misalkan lagi ada masalah, si cowok ini salah nih, terus dia memanipulasi si ceweknya biar dia tuh kelihatan yang salah, gitu. yang gitu-gitu loh. Oke. Menurutku. Manipulatif ya. Tapi kalau buat Feby sendiri, definisi cowok toksik tuh kayak gimana kalau kamu? Ya semua hal yang gak baik dalam diri cowok ya toksik. Yang Arya gitu ya? Iya, Iya, Arya apapun maksudnya munculnya di manapun kan, kalau kayak Arya baru terlihat tuh di akhir bahwa ternyata ya dia juga gak baik sebagai laki-laki.
ya kadang ada yang kelihatannya di awal, kadang ada yang kelihatannya di akhir, tapi ya apapun itu intinya kalau toksik ya nggak baik untuk diri si perempuan maupun untuk hubungannya sendiri. Iya. Tapi katanya emang ini peran red flag pertama kamu ya, Ohim ya? Biasanya emang kamu se-green flag itu apa gimana? Kayaknya iya ya. Kayaknya iya deh. Maksudnya emang kelihatan jelas kalau dia tuh ya red flag gitu di sini ya. Iya, ini peran pertama kali red flag. Sebelumnya mungkin cuma ngeselin lucu gitu. Ngeselin lucu. Ya kalau ini ngeselin banget. Nah, nggak ada lucu-lucunya ya? Lucunya ada di awal doang. Iya kan? Lucu di awal doang. Tapi gimana untuk mendalami peran sebagai cowok red flag ini, kamu effort banget apa jauh banget dari karakter asli kamu atau gimana nih? Aku sih sebenarnya Green flag parah. Green flag parah ya? Oh iya. Pede banget. Aslinya emang green flag parah. Aku sih yellow flag aja deh, aku biasa aja. Gitu. Aku tengah-tengah aja ya. Beige flag. Iya, soalnya beige ya, namanya beige. Beige flag. Beige. Iya, karena manusia nggak ada yang green banget, nggak ada yang red banget kan. Pasti tengah-tengah lah. Untuk mendalami karakter kamu di film ini gimana? Tentunya pasti aku ngobrol banyak sama Mas Agung sebagai sutradara kita. Jadi ya karakter Arya ini dialah yang paling banyak yang tahu gitu. Sama penulisnya juga kita ngobrol banyak tentang gimana sih menjadi seorang Arya. Jadi red flagnya Arya ini tuh sebenarnya bukan karena memang dia dari lahir dia langsung jadi cowok yang nggak bener gitu. Ternyata ada background story di mana memang dari keluarganya, dari lingkungan keluarga, terus lingkungan sekitar dia yang membuat memaksa diri dia untuk menjadi orang seperti itu gitu. Jadi ya kalau dari diri aku sih susah-susah gampang sebenarnya, karena kan memang kebiasaan di zona nyaman ya. Jadi cowok-cowok green flag yang ya udah gitu, sebenarnya gitu-gitu aja cowok green flag. Tapi ya dapat peran ini suatu tantangan baru. Tapi untungnya dibantu sama tim dari Sampai Nanti Hana, terus sama Feby juga, sama Bio juga, jadinya kebentuklah karakter Arya ini. Tapi kan di sini kan kamu jadi aktivis juga ya, dan latar filmnya tuh di tahun berapa ini? 2000 sebelum Masehi kalau nggak salah. 90-an ya? Iya. Ya kan, iya nggak sih? Iya, 90-an. Iya, kalau misalkan dari sebenarnya ceritanya sih kita tidak membuat tahun 90-an ya, cuma mungkin dari bentukan fashionnya iya. gitu. Nah itu gimana? Mobil-mobilnya. Kamu ada apa namanya riset khusus nggak gimana jadi aktivis, atau kamu ikut kamisan atau apa gitu? Kebetulan kalau aku dulu sempat aktif di kampus. Sempat ya bisa dibilang aktivis kampus lah, ikutan BEM dan sebagainya. Jadi lumayan tinggal nge-recall ya? Nge-recall yang dulu tuh seperti apa sih waktu orasi dan sebagainya. Oh mirip-mirip nih, ada kemiripan gitu sih. Iya. Recall dikit. Kalau Feby gimana di sini? Kamu kayaknya lumayan secara fisik juga harus potong rambut. Banyak yang diubah nggak waktu memerankan Hana? Iya sih, salah satunya ya potong rambut. Terus kulitku juga agak digelapin. Itu kamu apa? Panas-panasan dulu? Iya, dia tanning di Bali Oh sebulan. gitu. Enggak gitu. Kulitnya Di Cilacap ya, bukan di Bali. kulitnya agak digelapin karena kan Hana ini anaknya tomboy. Nggak lucu kan kalau misalnya putih gitu. Bersih banget ini Bersih untuk banget, ajak. iya. Terus ya paling kayak gitu, aku berusaha nyaman dengan, maksudnya kalau Feby sendiri kan nggak tomboy, maksudnya nggak feminin banget, tapi nggak tomboy banget juga. Sementara Hana nih tomboy banget. Jadi dari reading pun aku udah biasain kayak pakai baju-baju yang lebih cowok, kayak duduk Hana tuh ya maksudnya yang kayak gini, yang ya cowok banget gitu. Yang nggak bisa manner begini, gitu ya? yang nggak ada nih Hana begini tuh nggak ada. Ya jadi dari reading aku biasain kayak gitu. Terus Jadi juga pas makan reading kakinya naik satu gitu. Oh gitu. Emang kebiasaan. kalau misalnya ngomong juga Hana kan nggak ngomong yang kayak iya gini, ngomongnya lebih lantang, Iya. lebih apa ya, meluap-luap gitu, berapi-api gitu. Tapi waktu yang potong rambut itu gimana? Kamu
sempet kan kita kan ya namanya ini kan adalah mahkota kita gitu ya. Di Gimana coba tadi mahkotanya? mahkota kita gitu. iya, ada. Waktu itu kamu ngerasa aduh sayang nggak sih? Waktu itu rambut kamu lagi semana waktu itu? Segini. Terus harus dipotong waktu Iya, itu. dipotongnya segini. Oke, itu permintaan dari sutradara atau? Iya, karena kan ya maksudnya supaya lebih dekat lagi dengan karakter Hana, karena kalau Feby begini makin ya mungkin bisa, cuma nggak ada maksudnya. Iya, gerah nggak sih aktivis rambut panjang gitu ya? Gerah, terus dia orangnya yang kayak Hana yang nggak pernah mandi, yang cuek, nggak mungkin dengan Harusnya rambut gimbal ini. nggak sih kamu tuh? Nah, mungkin ya reggae doang. Syutingnya tahun depan berarti ya. Iya. Tapi gimana waktu Nggak. potong Iya, rambut? pas potong rambut tuh aku beneran sampai teriak-teriak. Iya, kayak kan kayak aku bener-bener kayak Mas tar dulu. Soalnya iya bayangin dari segini, Iya, terus iya. habis itu aku baru tahu kalau potong pendek di paling belakangnya itu tuh segini. Oh. Dipendekin banget. Jadi bukan walaupun misalnya kita pendeknya segini, di paling belakang Lebih tuh pendek lagi. Lebih pendek lagi. Jadi cuma segini. Aku sampai kayak masa segitu doang, kayak aku sampai kayak yakin gak sih? Terus kata Masnya, iya emang segini. Jadi beneran aku sampai bikin videonya gitu, aku beneran teriak-teriak kayak karena itu apa namanya potongan terpendek yang pernah kamu aku lakukan dalam hidup. Jadi bener-bener kayak aduh takut banget kalau fail gimana ya, kalau aku jadi gendut banget, jadi cabi banget gimana ya. Iya. Jadi itu perjuangan kamu ya untuk jadi Hana ya. Jadi untuk sebagai seorang aktor ini selain perubahan dari rambut apalagi yang diubah sebagai si Hana? Itu sih yang tadi aku bilang. Itu yang kulit tanning itu beneran apa? Enggak teh. Aku pakai kayak namanya tisu tanning gitu. Jadi Oh, ada. Jadi emang beneran tanning, karena kan kalau misalnya dipakein misalnya make up terus kadang suka kayak belang-belang Iya sih, gitu. Jadi bener-bener. pakai namanya tisu tanning. Jadi emang kayak hitam beneran dulu. Aku kayak ya seminggu 2 minggu hitam. Jadi kalau misalnya agak udah memutih dikit Dipakein lagi. pakein lagi tisu Aku tanning. baru menawarin kalau kamu butuh stuntman, aku bisa sih kalau buat tanning. Jauh ya. Makasih loh. Tangannya doang kan tapi. Ya, tangannya aja. doang. Ini kan latar belakangnya cukup kompleks ya si Hana ini, kayak keluarganya gitu, terus ada secara mentalnya juga yang sampai membuat dia akhirnya pengen keluar dari rumah, dan dia berpikir salah satunya adalah dengan menikah gitu ya. Nah kalau pandangan kalian tuh gimana melihat itu? Misalnya ada orang yang misalnya dia udah gak nyaman banget sama keluarganya gitu ya, atau suasana rumah, dan dia berpikir iya kayaknya satu-satunya cara adalah gue keluar dari rumah gitu dengan menikah gitu. Pandangan kalian tentang hal itu gimana? Maksudnya menurut aku banyak dan sangat lumrah dilakukan sih kayaknya sama orang-orang, karena kan rumah keluarga kan maksudnya itu bukan yang kita bisa pilih. Maksudnya dengan semua kompleksitas dan semua misalnya ada yang baik atau tidak baik, itu kan kita nggak punya pilihan gitu loh. Kita harus nerima gitu ya kekurangan. Harus bisa nerima. Dan ya banyak yang ngelihat pernikahan tuh menjadi sebuah solusi in which sebenarnya menurut aku nggak bisa kayak gitu juga, karena sebenarnya menikah tidak semudah itu ya. Kan menikah kan ibadah terpanjang dan lo menyatukan 2 kepala. Jadi sebenarnya untuk menjadi solusi keluar dari rumah, ya alhamdulillah kalau dapet cowoknya yang baik ya. Kalau dapet kayak Arya ya. Kalau Aduh, dapet pusing. kayak Arya ya pusing-pusing juga. Jadi makanya emang sebenarnya agak tidak bijak kalau dilihatnya menjadi solusi keluar dari rumah. Karena bisa jadi nanti, aku percaya banget namanya the law of attraction. Jadi kalau misalnya kita belum selesai kelar sama masalah kita, nanti kita bakalan dipertemukan sama orang-orang yang kurang lebih masalahnya sama. Jadi kayak karena kita belum selesai nih belajar dari sini nih, belum berdamai. Jadi nanti ketemunya lagi sama orang-orang kayak gitu ya. Begitu juga sama Hana kan. Maksudnya dia ngeliat
Arya sebagai jalan keluar, tapi ternyata Dia belum selesai iya sama- kata semesta ya, lo belum selesai belajarnya. Jadinya sama Arya dikasih pelajaran yang sama lagi sama yang kayak di rumah gitu kurang lebih. Jadi menurut aku kurang bijak sih sebenarnya. Kalau Arya gimana pandangan kamu tentang apa ya sudut pak? Kita ambil POV-nya Hana lah ya ketika dia emang mau nikah sama kamu saat itu gitu. Aku sebagai Ohim kan, Iya dong sebagai Ohim. aku kayaknya enggak sih. Jangan deh, jangan kayak gitu deh. Ya mungkin pada saat itu banyak orang yang memang ngambil keputusan ya seperti itu ya pada zaman itu ya. Cuma mungkin kalau untuk zaman sekarang kayaknya aku lebih memilih untuk restu orang tua tuh pasti paling nomor satu sih buatku kalau untuk nikah ya. Karena mau apapun itu, apa yang mau aku capai, apa yang mau aku cita-citakan tuh pasti aku bilang ke orang tuaku kayak, Bu aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, ya ibu aku doain ya alhamdulillah jadi tercapai gitu loh. Jadinya kalau mau nikah, nah betul kata Feby, nikah itu adalah ibadah seumur hidup. Jadi kalau bisa sekali seumur hidup, ya kan. Jadinya harus sama orang yang tepat sih. Jadi kalau menurutku lebih baik jangan kabur dari rumah, selesain dulu masalah yang di rumah. Karena pasti kan semua masalah punya jalan keluarnya masing-masing kan. Iya betul. Setelah beres masalahnya, baru deh terserah mau nikah sama siapa aja. Oke. Terserah deh mereka sama siapa aja. Yang penting direstuin sama orang tua. Yang penting direstuin sama orang tua. Dan kitanya juga yakin. Oke. Betul. Kebetulan kalau Hana tuh direstuin banget sama ibunya. Direstuin. Sama Ya Arya. iyalah kaya ya kan. Iya. Udah apa namanya masa depannya cerah gitu. Masa depannya emang terlihat cerah. Cuman niatnya Hana tuh ternyata buat kabur, bukan emang iya. cinta gitu Iya, loh. oke. Baik. Benar-benar sulit ya emang ya kalau soal Kebetulan menikah baru ini. nikah jadi ya masih panas. Iya, nih benar-benar sebelah gak saya. apa-apa. Ini juga baru berapa Iya, bulan aduh, cuy. gimana nih ya, aku belum nikah lagi. Langsung Cuma lu doang absen. kayak yang belum nikah. Iya, nggak apa-apa lah. Tapi kayaknya saya tim yang ntar aja lah kalau ngomongin nikah abis ini ya. Langsung gitu. Besok kali ya, besok. Bisa. Tapi kalau ngomongin, ini kan tadi udah ngomongin karakter Arya sama Hana. Tapi kalau kita misalnya mau ngomongin karakter Gani nih, dia adalah sosok yang memendam perasaan. Sebagai laki-laki, aku pengen tahu dulu nih POV-nya Ohim gitu ya sebagai laki-laki. Kenapa sih cowok-cowok, maksudnya ada karakter Gani gitu yang dia kenapa nggak berani ngomong gitu sama Hana, gue sayang gitu sama atau gue suka tertarik gitu. Mungkin kalau Ohim tuh lebih dekat sama Gani sih sebenarnya. Oh gitu. Sifat memendamnya Kamu itu. lebih Gani berarti daripada Arya ya? Nggak lebih Gani, lebih mungkin ada beberapa sifat Gani yang aku masih punya gitu loh. Oh, oke. Kayak memendam, entah itu memendam perasaan, memendam emosi. Pokoknya dia orangnya senang mendem aja apapun yang dia rasain gitu. Karena satu sisi kalau diungkapin takutnya salah. Kayak misalkan ke Hana ya takut kehilangan persahabatannya lah. Atau mungkin jadi nggak bisa komunikasi lagi dan sebagainya. Kan nggak nyaman ya. Soalnya dulu aku pernah punya pengalaman, aku suka sama sahabatku, karena aku pendem aja gitu. Sampai Ya udah sampai sampai selesai. hilang aja. Udah hilang Iya. aja nguap. sampai selesai. Sampai oke. selesai dan apa ya menurutku sih wajar ya ada manusia yang mempunyai sifat seperti itu, cuma mungkin memang kekurangannya ya dia ditinggal sama apa yang dia cinta gini nih ya. Hana jadi kalau misalkan Gani to the point nih dari dulu, mungkin dia akan mendapatkan Hana dari dulu gitu Iya, loh. nyesel lah ya si Nyesel. Gani ini ya. Gitu, makanya ada yang namanya kesempatan kedua kan. Oke. Jadi ya kita nggak tahu lah Iya. namanya hidup. Tapi kamu waktu kemarin itu nyesel nggak menyatakan itu? Enggak ya? Enggak, biasa Enggak aja. Ya, biasa aja. Karena menurutku ya aku lebih baik bisa temenan terus sama dia daripada cuma pacaran bentar, ya itu zaman-zaman SMP SMA. Oh, oke. Jadi kayak udah aja. Gitu. Kalau kamu gimana? Pernah nggak memendam rasa? Kalau perempuan kayaknya lebih ini nggak sih? Lebih apa? Lebih mendem juga nggak sih? Atau kamu tipe yang ya udah aku mau ngomongin aja apa yang aku rasain gitu. Kalau kamu misalnya lagi suka sama orang gitu. Enggak, aku tuh orangnya gengsian. Oh, gengsi tinggi ya. banget, Apa tinggi. zodiak kamu apa? Aquarius. Aquarius. Aku to the point iya, maksudnya suka enggak, tapi aku gengsian, jadi aku nggak akan mungkin kayak Ngomong duluan gitu ya? duluan. Kita pendem sampai kapanpun, kayak kalau dia suka balik alhamdulillah, kalau enggak ya udah bodo gitu. Yang penting kayak nggak ada tuh. Oh, tapi nggak pernah sampai kayak aduh kenapa ya gua nggak ngomong gitu, nggak gitu ya? Enggak, ya udah berarti nggak jodoh aja udah. Masih banyak ikan salmon di laut. Oh, baik. Betul, ada ikan hiu, ikan paus, banyak lah. Baik, bener. Emang
Tapi maksudnya aku mengerti sih, kadang kan soalnya persahabatan tuh Bagai kepompong ya. Bagai kepompong. betul, bagai kepompong. Mengubah Maksudnya- ulat menjadi kupu-kupu. kadang dari sahabat pas jadi pacar Beda. juga beda, maksudnya jadi nggak seru lagi. Iya. Tapi pas jadi sahabat tuh, ih gila seru banget, gue cocok banget, gue suka banget sama nih orang. Tapi begitu pacaran, ih langsung toxic trait-nya, maksudnya keluar semuanya. Jadi kadang memang ya keputusan terbaik adalah tetap menjadi sahabat gitu. Oh iya, menarik. Tapi kalau bicara soal kesempatan kedua ya, kalian pernah nggak mengalami hal itu? Maksudnya baik itu orang yang ngasih kesempatan kedua atau orang yang mendapatkan kesempatan kedua itu? Pernah ya? Pernah. Gimana sudut pandang kalian soal misalnya ada orang yang pernah melewatkan kalian gitu kan ya, terus tiba-tiba dia datang lagi gitu. Kalau Feby gimana? Kamu tipe orang yang akan ngasih kesempatan kedua apa enggak gitu? Mungkin tergantung kali ya. Ada misalnya kalau kesempatan kedua misalnya dia melakukan kesalahan, tergantung juga situasi, kondisi, Toleransi. dan kesalahan tersebut gitu. Tapi aku sangat bisa membayangkan, maksudnya aku orang yang bisa memberikan kesempatan kedua sama orang lain. Saya aku percaya, I'm a firm believer kalau orang tuh bisa berubah. Bisa berubah. Iya. Betul. Gitu. Kalau Ohim gimana? Kurang lebih sama. Oke. Idem. Idem. Karena menurutku ya Allah aja maha pemaaf kan. Ya, Oh, Tuhan aja maha benar. pengampun dan pemaaf gitu. Dia selalu ngasih kesempatan kan. Apalagi kita manusia harusnya lebih lagi untuk ngasih kesempatan. Ya mungkin kalau aku akan ngasih kesempatan kedua sih. Karena aku selalu diberikan kesempatan kedua juga gitu loh sama orang. Jadi ya kenapa enggak. Iya. Oh, menarik. Ini kalau mau minum boleh loh. Soalnya kita. Nah, dari tadi Tapi ini kalian baru pertama kali main film bareng atau sebelumnya udah sering? Belum. Udah pernah. Ini baru pertama kali. Iya. Gimana tuh waktu bangun chemistry-nya, ngapain aja? Apa kuliah bareng gitu di kampus atau gimana? Enggak, sebenarnya untungnya walaupun kita belum pernah main film bareng sebelumnya, tapi aku sama Ohim udah kenal. Maksudnya kita satu circle. iya lumayan lah, maksudnya kita sering main bareng, ketemu gitu beberapa kali. Jadinya nggak canggung lagi, nggak yang mulai bener-bener dari awal kayak halo Ohim, halo Feby gitu. Jadi ya udah santai kalau misalnya mau ngomong, misalnya menurut aku kayak menurut gue kayak gini deh, atau kayak menurut Ohim, Feb lo nanti kayak gini aja Feb. Maksudnya udah enak, kayak request kayak gitu tuh udah enak. Terus ya maksudnya apalagi kita ada momen dimana kita jadi suami istri kan. Itu ya menurut aku karena kita sebelumnya udah kenal, jadi ya udah lebih enak. Walaupun bekerja sebelumnya belum, tapi ya karena udah kenal lumayan. Udah kenal lama ya? Berapa sih? Udah berapa? kita tuh pertama kali ketemu, pertama kali kenal kayaknya di Curug deh, Feb, apa enggak ya sebelumnya? Iya Lagi di Curug, camping? betul. Enggak, jadi aku tuh lagi berenang, dia lagi mandi di air terjun gitu. Nah, kayak gitu. Lagi nyuci. Jakarta Taruh, lagi- abang nggak Jakarta Taruh gue. Enggak waktu itu inget banget lagi pandemi. Oke. Iya Jadi kan? Iya kan? Bener kan Iya itu? benar. Oke. Lagi pandemi, terus apa namanya? Kan orang tuh nggak bisa kemana-mana kan, mall tutup, segala macem Iya. tutup. Akhirnya orang tuh banyak kan aktivitas ke Alam, alam-alam. iya. Salah satunya Curug. Terus ya udah kayak sebenarnya aku sama teman-teman. Terus ada satu temanku kayak ajak Ohim deh. Ya udah ajak Ohim. Vidi ya? Vidi ajak Ohim. Jadi ya udah aku sama yang lain kenalan sama Ohim tuh di situ. Jadi sama Mila Yuki juga. Kalau Mila NZ Yuki, gue udah Oh, kenal. udah. Lu Berarti doang gua deh doang kayaknya. ya? Iya, kayaknya lu Iya. doang belum. Aku gak kenal lagi. Iya, Beda udah. circle. Tapi Iya. kalau mau ke Curug boleh. Aku bisa kok ke Curug. Terus ya udah akhirnya ketemu di situ ya? ketemu di situ terus tapi ya setelahnya kan karena ya aku kenal temennya Ohim kenal temen aku, jadi ya udah kayak iya. Ya pertemanan kita bersinggungan terus lah pokoknya. Gitu. Oke, iya. Nah ini kalau kita balik lagi ke film ya, kalau tadi kan udah pertemanan. Apa ini syutingnya di mana aja sih? Katanya ada di Belanda juga. Iya, syutingnya nih di Bandung.
kayak 70% di Bandung, Iya. 30% di Belanda. 30% Belanda. Oh, udah di Belanda. Itu ceritain dong gimana keseruan syuting di sana. Gimana, Bi? Seru, dingin yang jelas. Oke. Karena kan kita tuh November ya? November, iya. Kita November. Tahun di lalu Belanda. berarti? Tahun lalu, iya. Oh, gimana syuting di sana? Apa tantangannya, bedanya sama Jakarta dan Indonesia ini apa? Tantangannya itu sih salah satunya dingin, terus jam kerja ya. Iya. Jam kerja. Iya. Maksudnya kenapa jam Kalau kerjanya? di sini kan jam kerja kita kan lebih fleksibel ya, karena kan deket ya, karena di rumah sendiri lah Iya, gitu kan. iya, Jam iya. kerjanya mungkin bisa lebih dari 12 jam Oke. gitu. Kalau di sana tuh strict banget 10 jam beres ya udah. Selesai nggak selesai, pokoknya harus 10 jam. Beda Semua dong berarti. maksudnya semua krunya ya. Mungkin kalau ya kitanya sih aman-aman Ya, aja, kita tapi mah aman. krunya Kru Belandanya. semua kan kita pakai kru lokal juga, itu semua 10 jam. 10 jam tuh dari kru call ya. Dari kru call, dari mereka mengangkatkan kaki, Menapakan kaki di Lokasi set. syuting. Iya, dari syuting. Habis itu 10 jam harus kayak prep gitu. Oke. Dan di sana udaranya waktu itu lagi minus berapa? Nggak sampai Enggak, minus minus sih, kok. tapi dingin. Dingin banget. Dingin banget, kayak untungnya ya kita banyak adegan yang di dalam ruangan. Oke. Tapi itu pun di dalam ruangan aku kalau misalnya udah selesai mau pakai jaket, soalnya dingin. Iya, dingin. Karena kan dalam rumah kita nggak mungkin pakai coat tebel kan, Iya jadi sih. pasti pakai yang tipis-tipis. Iya, maksudnya si Hana dan Aryanya kan pakai ya baju rumah gitu loh, tipis-tipis. Jadi ya harus pakai jaket lagi kalau nggak dingin. Oh, ceritanya kalian setelah menikah di sana gitu. Ya, setelah kan menikah- orang kaya Bandung, Oh, pengen iya. sekolah lagi nih ke Pengen Belanda, sekolah lagi. dibawalah keluarganya. Kebetulan dia kan Arya ini hukum, jadi mau S2-nya di Belanda. Ya. Dalam maksudnya kalau kalian kan udah banyak film nih masuk ke karakter satu karakter lain, kalian tuh gimana sih biar bisa switch gitu dari satu karakter ke karakternya lain? Ada apa, dikasih jeda gitu satu, misalnya mau syuting ini terus mau syuting nanti seminggu dulu deh biar gue istirahat dulu gitu biar balik lagi ke karakter gitu sebagai aktor. Kalau aku sendiri sih mungkin aku sangat memaksimalkan proses reading ya. Oke. Maksudnya di mana aku bisa ngobrol banyak sama sutradara, bisa bedah naskah juga, aku bisa ketemu, aku bisa ketemu sama cast-cast yang lain. Itu sih aku maksudnya memaksimalkan proses reading itu untuk masuk ke dalam karakter. Tapi ya kalau untuk keluarnya aku selalu maksudnya membedakan maksudnya Feby dan setiap Karakter karakter kamu. itu. Iya, jadi ya insya Allah bisa balik dengan Untuk yang si karakter Hana ini kamu jadi apa ya? Pakai extension rambut biar balik lagi gitu nggak sih? Enggak ya? Nggak sampai gitu ya? enggak ngaruh sih Nggak ngaruh kayaknya. Gitu. Kalau Ohim gimana? Apa nih, keluar masuknya? Iya, keluar karakter? masuk karakter. Ya kurang lebih mirip ya sama Feby, karena kan kalau kita mau masuk ke dalam karakter kan pasti ya butuh proses, ya ada reading lah, diskusi sama sutradara dan sebagainya. Tapi kan nggak semua produksi seperti itu sebenarnya kan. Ada yang mungkin sutradara ngebebasin kita mau gimana terserah, ada juga sutradara yang pengen, oke gue pengen lu kayak gini, kayak Iya. gini gitu. Dia ngasih tahu tata caranya seperti apa. Nah tapi kalau untuk keluarnya sendiri, sama juga sih kayak Feby, aku selalu membedakan mana Ohim, mana si karakter tersebut gitu. Jadi saat aku keluar rumah ya aku saat aku pergi ke lokasi syuting ya aku berusaha untuk langsung berubah jadi karakter itu. Tapi saat aku nyampe rumah ya udah berubah lagi. Ada yang sampai ke bawah nggak sih, kayak misalnya Feby ngangkat kaki gitu sampai dari rumah gitu, kayak Hana gitu kan, lu lagi makan sama orang tua nggak gitu ya? Maksudnya kayak peran yang sampai ini banget gitu. Ya kebiasaan-kebiasaan kecilnya ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang akhirnya kok kayak Ada sih. sampai ke bawah gitu. Maaf ya berisik. Udah waktu makan Secara, siang. secara maksudnya subconsciously kadang ada beberapa ada, tapi untungnya nggak lama begitu. Maksudnya syuting rap semua habit tersebut tuh lambat laun ya menghilang sendirinya gitu loh. Oke, ya menarik. Cuma Maaf. mungkin kebiasaan kecilnya kayak bahasa tuh aku paling suka. Kalau misalkan ada yang mancing nih, pasti aku jadi ikutan misalkan kayak gimana bahasa contohnya? Makassar. Jadi aku sempat lah ada project di Makassar gitu. Terus aku belajar bahasa Makassar dan sebagainya.
setelah beres syuting beberapa bulan kemudian kemarin premier tuh. Terus ada yang kayak nyeletuk pakai bahasa Makassar lagi, akhirnya aku bisa nyeletuk lagi. Jadi memang kayak ada recall aja. Mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kayak logat, yang gitu-gitu sih. Kalau di sini kalian pakai bahasa apa, Sunda ya? Sunda. Sundanis. Itu nge-recall juga nggak, misalnya kalau diajak ngomong pakai bahasa Kumaha ada mang, Neng? Aduh. Tapi kamu Kalau dia mah emang beneran Emang asli Sunda. asli Sunda, Iya, dia kalau asli kamu? Bandung. Hah? kalau kamu dari Aku sebenarnya papa Palembang, mama Manado, cuma aku di Jakarta. di Jakarta full. banget ya, Jaksel nggak juga? It's like, you know. Oh, oke. Literally, yes, Literally, yes. seriously. Pantesan kamu nggak mau dipanggil teteh ya di situ ya. Tapi di sini berarti kamu jadi apa? Ini belajar bahasa Sunda Iya, juga. belajar. Aku banyak nanya sama Ohim. Karena kebetulan ini made in Bandung asli. Iya, betul. Oke, coba Fresh from Bandung. coba ada nggak ini pakai bahasa Sunda dong? Coba Feby bisa nggak? Aduh, nggak bisa. Tapi kita berdua tuh nggak ada dialog Sunda kalau kita berdua. Oh Iya, gitu. Mungkin dia sama temen-temennya. Iya. Oh iya. Kebetulan kan aku sama teman-teman yang kayak nyenyundaan tuh lebih sama teman-teman. Karena kalau sama si Arya lebih agak berjarak. Jadi maksudnya lebih banyak ke Indonesia sih. Oh gitu. Oke. Wow. Jadi mungkin ini film tentang apa sih, kalau dari kalian sendiri, apa sih pesan yang nanti mau disampaikan ke penonton dari kisah si Hana dan dua pria di dekatnya ini gitu? Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabatkompas.com. Ya mungkin kalau dari kisah hidupnya Hana sendiri, yang pertama ya jangan gegabah ya mengambil keputusan. Soalnya Hana nih orangnya lumayan impulsif sekali gitu loh. Jadi kayak dia cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan, terutama ya keputusan untuk menikah ini, keluar dari rumah. Dia ngeliat kayak Arya sebagai suatu solusi, kayak yaudah gue ambil gitu. Menurut aku itu tidak baik, Itu kurang pesan. bijak lah gitu. Nah, ya. Terus sama yang kedua ya, menurut aku gak semua orang bisa dapetin kesempatan kedua. Jadi selagi kamu dapet kesempatan, ya apapun itu hasilnya, ya ambil aja gitu. Gitu. Oke. Kalau Ohim apa Ohim? Apa ya? Mungkin tambahannya hati-hati dalam memilih jodoh ya. Hati-hati dalam memilih jodoh. Iya. Kenapa tuh? Iya, bu saya. Iya, semoga kalian bisa dapat jodoh yang terbaik setelah nonton film Hana ya. Oh, beneran bisa. Iya, bener dong, karena kan belajar banyak dari Hana juga dalam sih, bersikap, bener ya. dalam mengambil keputusan gitu loh. Ya, terbukti kan, salah ngambil keputusan ternyata dapetnya Zong gitu ya. enggak zong sih. Oh, enggak ya. zong. Kurang baik aja. Langsung gitu. Tapi nanti kita harus ngobrol ya kan. Oke. Jadi sebenarnya apakah nanti kita apa ya, penasaran apakah nanti si Gani ini bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk mendapatkan Hana? Apa iya dapat atau enggak? Kalian bisa dapetin jawabannya. Yes. Nanti tanggal berapa, Im? 5 Desember 2024 di seluruh bioskop Yes. Indonesia. Kita sampai nanti Hana tayang. Yeay! Terima kasih sekali lagi buat Ohim, buat Feby yang udah ngobrol-ngobrol soal filmnya. Pokoknya sukses. Semoga nanti banyak yang suka. Semoga Amin. banyak orang-orang yang mencari jodoh bisa punya keputusan-keputusan bijak gitu ya sebelum menikah. Dan terima kasih juga buat sahabat Kompas yang sudah menyaksikan Hype Talk kali ini. Jangan lupa nonton terus Hype Talk hanya di YouTube-nya kompas.com. Sampai jumpa dan maju terus perfilman Indonesia.